Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi ya, walaupun masih dalam kondisi belajar online, walaupun masih bertatap mukanya lewat video, tapi insya Allah tidak mengurangi tidak mengurangi semangat kita ya teman-teman ya, untuk tetap belajar ngaji seperti itu. Ya, alhamdulillah juga tadi teman-teman sudah memurojaah surat takwir ya, surat takwir. Nah, hari ini Ustazah belum akan memberikan materi kepada teman-teman, tapi Ustazah hari ini hanya ingin mengingatkan teman-teman, hanya ingin berbagi cerita ke teman-teman, berbagi nasihat dari Imam Syafi'i tentang belajar tentang nasihat dalam menuntut ilmu seperti itu. Nah, kata Imam Syafi'i teman-teman, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih. Nah, kata beliau teman-teman, ada 6 nasihat nih buat orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ada 6 nasihat untuk orang-orang yang sedang belajar seperti itu. Nah, nasihat yang pertama adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan ini diperlukan teman-teman ketika menuntut ilmu. Nah, maksudnya kecerdasan apa? Kecerdasan adalah berkaitan dengan akhlak atau kepribadian. Nah, kalau misalnya di RQ, kalau misalnya kita belajar tatap muka langsung di kelas biasa, mungkin saja bisa lihat akhlaknya teman-teman seperti apa. Apakah ada yang jahil sama temannya, apakah ada yang suka bercanda, apakah ada yang suka berteriak-teriak, seperti itu. Tapi karena sekarang online, Ustazah harap teman-teman juga tetap memperhatikan akhlaknya. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika ada temannya yang Ustazah sedang telepon untuk setoran, nah teman yang lain diharapkan jangan telepon Ustazah, misalnya nggak sabaran nunggu, kapan sih ini aku dipanggil, nah terus akhirnya telepon aja Ustazahnya nah, tidak boleh seperti itu. Itu termasuk akhlak yang tidak baik seperti itu. Atau enggak, ketika ada temannya bertanya di grup, misalnya nggak ngerti tentang materinya, nah temannya lagi nanya belum selesai, belum Ustazah jawab, dia langsung motong untuk bertanya lagi via chat. Nah, itu yang seperti itu tidak boleh ya. Jadi ketika belajar online, teman-teman harus memperhatikan adab dan akhlaknya seperti itu. Kemudian pesan yang kedua, nasihat yang kedua adalah kemauan yang keras. Nah, kemauan yang keras di sini maksudnya adalah kita mulai dengan niat karena Allah. Kita mulai dengan niatnya hanya untuk Allah. Jadi belajar ngajinya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah. Bukan karena mau dibilang pinter, bukan karena mau dibilang nanti jadi penghafal Al-Quran, bukan karena nanti mau dibilang hebat sama ayah, sama bunda, sama teman-teman, tapi hanya untuk Allah gitu, benar-benar supaya kita bisa masuk surga. Kemudian yang kedua adalah kemauan yang kerasnya dengan bersemangat ya, walaupun di rumah aja, walaupun ngajinya nggak pakai naik motor dulu, nggak pakai naik mobil dulu, kita harus tetap semangat gitu. Jadi kalau biasanya ngajinya jam 3:30 sudah datang ke RQ, sudah mandi, sudah sholat. Nah, walaupun di rumah juga harus tetap seperti itu. Jam 3:30 sudah siap-siap, sudah mandi, sudah rapi, sudah sholat, sudah berwudu, sudah siap semuanya. Gitu. Itu yang kedua ya, yaitu kemauan yang keras. Nah, nasihat yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh di sini adalah dengan berdoa memohon ilmu kepada Allah supaya Allah kasih ilmu yang bermanfaat gitu. Karena kalau kita dapat ilmu tapi ternyata ilmunya nggak bermanfaat, itu sia-sia aja gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya doang. Jadi memohon sama Allah, dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukannya dengan tadi ya, ketika sebelum belajar kita berdoa, walaupun berdoanya masing-masing, tapi insya Allah kalau teman-teman berdoa tetap akan Allah jawab doanya, tetap akan Allah dengar doanya. Kemudian selain berdoa memohon ilmu yang bermanfaat adalah tidak mudah menyerah. Nah, ini poin penting nih teman-teman. Mungkin ada ya yang baru naik level, tapi ada juga yang belum naik level, ada yang masih memantapkan kembali di level yang ini, di level 4 sekarang. Nah, itu nggak boleh bosen, nggak boleh menyerah. Jadi harus tetap semangat ngajinya kayak gitu. Nggak boleh misalnya, aduh Ustazah aku nggak bisa nih hamzah wasol yang kayak gimana sih, susah banget gitu.
akhirnya udah aku nggak mau ngaji, capek gitu. Nah itu nggak boleh ya, kita harus tetap bersemangat, tidak boleh mudah menyerah gitu. Nah kemudian setelah itu kita harus mengikat ilmu dengan menulis ya. Di sini poinnya adalah teman-teman, walaupun tidak ustazah pantau, walaupun tidak ustazah lihat, ketika ustazah memberikan materi, teman-teman tetap harus menulis. Karena ibarat burung, kalau kita punya peliharaan burung, terus burungnya nggak kita kasih kandang, nggak kita kasih sangkar, nah burungnya pasti akan lepas. Begitu juga ilmu, kalau ilmunya nggak kita tulis, nggak kita ikat dengan tulisan, ya ilmu itu akan hilang nanti gitu. Jadi teman-teman pasti bakal lupa kalau nggak ditulis gitu. Kemudian pesan yang keempat, nasihat yang keempat adalah mempersiapkan bekal. Nah maksudnya mempersiapkan bekal apa? Mempersiapkan bekal contohnya, misalnya teman-teman ngaji hari Selasa, nah hari Senin malamnya teman-teman sudah siap-siap nih, sudah buka buku tahsinnya, sudah buka buku tulisnya, ada PR nggak ya dari ustazah kemarin, dicek. Atau enggak murojaah surat yang dihafalkan saat itu, supaya nanti ketika menyetorkan ke ustazah sudah hafal, sudah lancar, dan sudah bisa lanjut ke hafalan yang selanjutnya. Jadi mempersiapkan pelajaran sebelum kita mengaji. Nah itu termasuk dengan mempersiapkan bekal. Nah selain itu ada juga mempersiapkan alat-alat mengaji seperti biasa. Jadi jangan mentang-mentang ngajinya pakai HP, yang disiapin HP-nya doang gitu. Tapi jadi tetap disiapkan, mushafnya disiapkan, buku usmaninya disiapkan, buku tulisnya disiapkan, alat tulisnya juga disiapkan. Jadi ketika teman-teman sudah siap jamnya mengaji, buku tulis, mushaf, usmani sudah ada di depan teman-teman semua. Berikut juga HP-nya seperti itu. Jadi jangan disiapkan HP-nya aja ya, siapkan juga alat-alat tulisnya dan alat-alat mengajinya. Kemudian yang kelima adalah dekat dengan ustadz atau ustazah. Nah kalau di RQ bisa kita dekat sama ustadz dan ustazah karena memang ketemu. Nah kalau jauh, kalau online gini gimana dekatnya? Ya dekatnya dengan cara mendengarkan apa yang diperintahkan ustazah, mendengarkan apa yang diperintahkan ustadznya. Kalau misalnya ustazah atau ustadznya memerintahkan untuk 10 menit, ustazah beri waktu untuk menghafal, atau 10 menit ustazah beri waktu untuk mendengarkan materi, ya udah dengarkan kayak gitu, lakukan. Jangan misalnya 10 menit ustazah beri waktu untuk mendengarkan, ntar aja orang ustazah ngasih materinya pakai video kok, bisa didengerin ntar aja, aku makan dulu. Nah nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau mau dekat dengan ustazah atau ustaznya, didengarkan perintahnya yang saat itu diinstruksikan kepada teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika kita belajar, kita membutuhkan waktu yang lama. Makanya teman-teman harus sabar dan tetap usaha kayak gitu. Karena belajarnya membutuhkan waktu yang lama, jadi nggak apa-apa mengulang. Misalnya di periode ini teman-teman udah mengulang 3 kali nih ustazah, ya nggak apa-apa, tetap belajar aja kayak gitu. Karena di situ Allah memberikan pahala yang lebih untuk teman-teman gitu. Karena memang belajar itu nggak berhenti sampai kita lulus SMA misalnya, atau nggak berhenti ketika kita udah kerja, nggak seperti itu. Nanti ketika kita udah dewasa, ketika udah nenek-nenek, kakek-kakek, bahkan udah menjelang kita meninggal, kita harus tetap belajar seperti itu, khususnya belajar ilmu Al-Quran. Jadi belajar itu nggak ada batasan waktu teman-teman. Belajar itu waktunya panjang, waktunya lama. Jadi jangan bosen, jangan capek kalau mengulang terus, jangan capek, jangan bosen kalau belum bisa-bisa seperti itu, karena waktunya panjang dan lama. Jadi teman-teman harus sabar, harus usaha, dan terakhir nanti tawakal sama Allah seperti itu. Nah jadi 6 nasihat Imam Asy-Syafi'i ini insya Allah bisa kita terapkan ya sama-sama ketika belajar dimanapun. Nggak cuma belajar ngaji di RQ aja, tapi ketika belajar di sekolah juga bisa seperti itu. Ketika belajar di tempat les juga bisa dipraktekkan seperti itu ya. Jadi ustazah ulang 6 nasihatnya. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan itu adalah tentang akhlak, tentang adab, tentang kepribadian gitu. Kemudian yang kedua adalah kemauan yang keras. Nah kemauan yang keras ini dimulai dengan niat karena Allah sama selalu bersemangat. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Nah bersungguh-sungguh ini tadi poinnya adalah tidak mudah menyerah gitu. Jadi selalu bersemangat juga. Kemudian mengikat ilmunya dengan tulisan, jadi nggak boleh males
nulis, nggak boleh malas ngerjain tugas, nggak boleh malas ngerjain PR. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan bekal. Nah, jadi sebelum ngaji teman-teman diharapkan untuk memurojah dulu materi yang Ustazah kemarin berikan, atau memurojah dulu hafalan yang kemarin kita hafalkan. Yang kelima adalah dekat dengan ustadz ustazahnya dengan cara mendengarkan atau nurut dengan apa yang ustazah perintahkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah membutuhkan waktu yang lama ketika belajar, makanya dibutuhkan sabar dan usaha, seperti itu ya. Jadi insya Allah hari ini materi kita tentang 6 nasihat Imam Asy-Syafi'i, itu materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua akan Ustazah lanjutkan nanti di video selanjutnya. Semoga kita bisa mempraktekannya ya teman-teman.